Apa kabar? Tentunya semua baik-baik saja. Apa kabar kawan? Aduh, luar biasa loh kajiannya apa kabar? Luar biasa. Hari ini pasti adik-adik semua yang di rumah sudah rindu sama kakak Wendy dan Ada juga kakak Jen. ya sudah berapa lama kotong sing baku dapa ya kakak Jen? Sepertinya 4 bulan deh kawan. Wow, lama sekali. 4 bulan guys. Tetap sehat. 4 bulan. Tetap sehat di Tapi rumah, semuanya ya. tetap sehat ya. Tado di rumah. Tado di rumah pakai masker. lalu apa lagi? Rajin Cuci tangan. Oke. Jangan lupa makanan yang bergizi. Nah, hari ini Kak Jen, kita bertemu lagi dalam ibadah perdana sekolah minggu Philadelphia. Ya, hari ini ada acara-acara yang menarik. Apa aja? Ada puji-pujian Yes, kemudian ada firman Tuhan. dan ada ayat hafalan. Oke, tentunya semua sudah siap? Siap, Ya, kawan. Philadelphia Kids. Ready. Philadelphia Kids. Ready. Philadelphia Kids. Ready. Shalom adik-adik. Adik-adik siap memuji Tuhan? Yeay! Philadelphia Kids, ready! Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus sahabatku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Siapa? Yesus sahabatku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik yang lebih semangat. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus sahabatku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus sahabatku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena siapa? Yesus. Yeay. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus sahabatku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Yeay, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yang lebih semangat lagi. Haleluya, kita sambung lagi dengan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagi adik-adik di rumah, silahkan duduk diam, yang rapi, duduk yang tenang. Lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang di rumah, duduk tenang ya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, ku ingin mendengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Katakan bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, ku ingin mendengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan lagi, bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Kakak Evi akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kami sudah boleh memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami akan dengarkan
berita firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kami semua dapat meresapi dan itu berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik masih tetap semangat ya. Nah, Kakak Wendy percaya semuanya masih tetap duduk, diam. Kakak Wendy hari ini akan menyampaikan sebuah kabar baik yang membawa sukacita buat kita semua. Nah, adik-adik tahu? Tapi sebelumnya Kakak Wendy mau semua yang ada, yang duduk di rumah harus duduk tenang ya. Tidak ada yang main gadget dan tidak main ke sana dan ke sini. Kita harus siap karena kita harus menghormati Tuhan Yesus yang ada lewat firman-Nya. Nah, hari ini Kakak Wendy memberikan judul adalah belajar memberi dari seorang anak kecil. Kita akan membaca, adik-adik bisa baca setelah ibadah ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, dikisahkan adalah ketika Yesus selesai melakukan mujizat, kemudian Yesus menyeberang ke Danau Tiberias bersama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus menyeberang, selesai itu Yesus melihat, wah ternyata ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan sementara Yesus terus mengajar, hari sudah semakin malam. Dan tidak ada satu orang pun dari orang banyak itu yang pergi meninggalkan Yesus. Mereka rindu untuk terus mendengarkan cerita atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yesus melihat orang banyak ini, lalu Yesus bilang buat salah satu muridnya yaitu Filipus. Apakah di antara kamu ada yang membawa makanan untuk kita kasih makan orang banyak ini? Kemudian Filipus bilang bahwa Tuhan, di sini tidak ada satu orang pun yang membawa makanan itu. Nah, kemudian ada beberapa orang murid datang dan bilang kepada Tuhan Yesus, di sini ada satu orang anak kecil, ya, dia membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Adik-adik, lalu kemudian anak kecil itu datang ke hadapan Tuhan Yesus dan membawa 5 roti dan 2 ekor ikan yang adalah bekal yang sudah disiapkan oleh orang tuanya ketika dia pergi untuk mengikuti Yesus dan mendengar pengajaran itu. Kemudian adik-adik, kemudian Tuhan Yesus mengambil 5 roti itu dan 2 ekor ikan. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur di atasnya. Dan Tuhan Yesus memberkati dan kemudian Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya, bagikanlah ini kepada semua orang yang ada. Adik-adik tahu tidak? Semua orang 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Bayangkan saja kalau seandainya kita mau kasih makan 10 orang, pasti kita sudah pusing setengah mati. Tetapi Tuhan Yesus melakukan mujizat yang paling luar biasa. Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang hanya dari 2 ekor ikan dan 5 buah roti. Kita belajar hari ini adik-adik. Kenapa kita belajar dari anak kecil ini? Anak kecil ini dia mau memberi dari apa yang dia punya kepada Tuhan Yesus. Dia hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia tidak punya banyak. Itu adalah bekal yang sudah disiapkan oleh mamanya mungkin, oleh papanya mungkin, untuk dia pergi, persiapan untuk dia makan ketika dia lapar. Tetapi kita belajar hari ini adalah dia mau memberi apa yang dia punya, walaupun itu tidak banyak. Anak ini tidak pernah berpikir bahwa, waduh kalau saya kasih 5 roti ini dan 2 ekor ikan cukup tidak ya? Dia tidak pernah berpikir seperti itu, tetapi yang dia lakukan adalah dia kasih semuanya buat Tuhan Yesus. Nah, kita lihat bahwa firman Tuhan mengajarkan setiap adik-adik bahwa kita harus belajar memberi dari apa yang kita punya. Setelah orang-orang banyak makan, firman Tuhan bilang bahwa orang banyak itu makan sampai kenyang. Ya, kemudian Tuhan bilang kepada murid-muridnya,
kumpulkan sisa-sisa makanan itu. Adik-adik tahu berapa sisanya? Berapa? Betul, 12 bakul. Bayangkan, hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan masih tersisa 12 bakul. Waduh, luar biasa bukan? Nah, kita punya Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat dari hal yang tidak ada menjadi ada. Kakak Wendy mau ajarkan semua anak-anak, mengajarkan semua adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus akan menjadi penolong dalam hidup kita semua. Kalau ada yang belajar memberi tidak usah pikir, aduh nanti saya punya ini cukup tidak ya. Itu urusannya Tuhan Yesus. Kalau kita memberi tidak perlu nanti tunggu mama, beta punya uang ini banyak dulu di celengan, baru nanti habis itu beta kasih untuk memberkati dia yang perlu. Aduh mama, beta nih seng ada uang, nanti tunggu saja jua beta besar, lalu beta punya uang banyak, punya pekerjaan, baru beta bisa memberkati. Tidak seperti itu. Nah, kita harus belajar, adik-adik semua harus belajar memberi dari apa yang kita punya. Ya, itu selanjutnya urusan Tuhan. Bayangkan anak kecil ini, ya, dia tidak takut kalau nanti dia pikir bagaimana kalau nanti saya sudah kasih ini 5 roti, saya sudah kasih ini 2 ekor ikan, lalu nanti bagaimana kalau beta lapar? Bagaimana nanti kalau tiba-tiba Tuhan Yesus sementara mengajar beta lapar, beta mau minta di mana? Sedangkan beta punya rumah itu jauh. Tapi anak kecil ini tidak pernah pikir apapun. Yang dia pikirkan adalah dia kasih semua yang dia punya buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kabar baiknya adalah adik-adik harus belajar percayakan hidup semuanya kepada Tuhan Yesus. Kita harus belajar percayakan apa yang kita punya kepada Tuhan Yesus, karena semua yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan titipkan kekayaan buat papa dan mama. Kalau Tuhan kasih itu buat adik-adik, harus belajar berbagi, harus belajar memberi kepada orang lain. Ya, firman Tuhan bilang tidak boleh kita memikirkan diri sendiri. Bahkan kalau orang yang pelit itu tidak punya tempat di dalam kerajaan surga loh. Ya, kalau semuanya sudah mendengarkan ini, mari kita belajar dari anak kecil ini. Walaupun dia punya kekurangan, tetapi dia kasih semuanya buat Tuhan Yesus. Dan selanjutnya itu terserah Tuhan. Yang punya adik-adik mungkin di rumah lagi berdoa nih, Tuhan saya lagi berdoa, saya butuh ini Tuhan Yesus, saya perlu ini. Ya, serahkan itu buat Tuhan. Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus juga bisa tolong adik-adik semua. Ya, kemudian belajar memberi dari apa yang kita punya, tidak perlu takut kalau kita nanti kurang. Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik semua. Nah, cerita kita hari ini, firman Tuhan atau kabar baik yang sudah Kakak Wendy sampaikan, biarlah adik-adik dapat melakukan itu dalam hidup setiap hari. Apalagi di situasi seperti ini, ada banyak orang yang kesusahan. Ya, ada banyak orang yang di luar sana mau makan saja tidak bisa. Satu lagi kita harus belajar. Belajar untuk apa? Belajar menghormati berkat yang Tuhan kasih. Contohnya tidak buang-buang makanan kalau lagi makan. Siapa sih ini yang suka buang makanan di rumah? Makan sudah tidak mampu lagi makan, buang saja di tempat sampah. Adik-adik lihat anak kecil ini, dia menghormati apa yang ada pada dirinya dan memberikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Nah, Kakak ini percaya bahwa semua yang ada di rumah pada saat ini sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mau lakukan firman ini? Ya, kita harus minta kekuatan dari Tuhan Yesus untuk dapat melakukan firman Tuhan ini setiap hari dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari sebelum Kakak Wendy akan menutup bagian firman Tuhan, Kakak Wendy mau berdoa buat semua adik-adik yang ada di rumah. Tutup mata dan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, tolong kami
untuk kami belajar memberi dari seorang anak kecil ini. Kami mau memberi apa yang kami punya walaupun itu sedikit. Selanjutnya itu urusan Tuhan dengan kami. Berkati anak-anak, berkati orang tua mereka semua. Tolong kami semua supaya kami tetap setia untuk dekat dengan Tuhan, kami tetap setia untuk jadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah diberkati? Tetap setia buat Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Halo adik-adik, waktunya ayat hafalan. Sekarang kakak minta adik-adik semuanya buka di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Sudah? Oke, sekarang kita hafal sama-sama ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekali lagi ya adik-adik, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Oke, jadi itu ayat hafalannya ya adik-adik. Kakak percaya adik-adik pasti bisa menghafal ayat hafalan itu. Oke, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, kakak ajak adik-adik semua kita sama-sama berdoa. Oke, semuanya tutup mata ya. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sangat baik Tuhan Yesus, Engkau masih menjaga kami, memelihara kami hingga detik ini Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di akhir dari sekolah minggu ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah selesai, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh puji-pujian. Kini tibanya Bapa di akhir dari sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan Yesus, jaga lindungi kami dimanapun kami berada. Pendidikan kami diberkati, makan minum kami diberkati, orang tua kami pun Tuhan Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu jaga kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan kami berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Semuanya katakan amin. Oke, pasti adik-adik semuanya sudah diberkati. Jangan lupa ya, minggu depan tetap di sini, di channel sini, di Philadelphia Kids. Sampai jumpa, shalom, dadah.